Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis kelayakan industri pengolahan kopi luwak di Bali. Latar belakang kopi luwak, proses terbentuknya serta rasanya yang sangat unik menjadi alasan utama tingginya harga jual kopi jenis ini. Pada dasarnya, kopi ini merupakan kopi jenis Arabica ataupun Robusta. Biji kopi ini dimakan oleh luwak atau jenis musang, akan tetapi tidak semua bagian biji kopi ini dapat tercerna oleh hewan ini. Biji kopi mengalami fermentasi singkat oleh bakteri alami di dalam perutnya yang memberikan citra rasa tambahan yang unik. Proses produksi kopi luwak tidak jauh berbeda dengan pengolahan kopi seperti biasanya. Perbedaannya yaitu terdapat tambahan bantuan dari hewan luwak untuk memilih kopi yang benar-benar berkualitas dalam proses fermentasinya yang terjadi di dalam perut luwak. Kopi luwak sudah dikembangkan di Bali beberapa kelompok petani kopi maupun perseorangan. Telah mulai mengembangkan kopi luwak yang juga dijadikan daya tarik wisata di Bali. Pengembangan kopi luwak di Bali dirasakan sangat perlu untuk dilakukan mengingat permintaan kopi luwak terus meningkat. Menurut keterangan dari beberapa pengusaha kopi luwak di Bali, peningkatan permintaan mencapai 20-25% per tahun. Namun tidak diimbangi dengan penawaran atau supply dari pelaku bisnis kopi luwak. Maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu melihat peluang usaha tersebut, maka dalam tugas ini akan dilakukan suatu analisis pendirian industri pengolahan kopi luwak di Bali. Pendirian usaha tersebut karena pengolahan kopi luwak merupakan subsektor dari agribisnis yang sangat besar peranannya dalam meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian kopi. Aspek teknis yaitu jenis mesin dan alat produksi kopi luwak. Jenis peralatan tampah jumlah 40, baskom 6, wajan besi jumlah 1, irik bambu jumlah 20, timbangan jumlah 1, sutil jumlah 2, mesin fresh jumlah 1, mesin giling bubuk jumlah 1, mesin sangrai jumlah 1, mesin muller jumlah 1, tungku jumlah 1, genset jumlah 1, lampu jumlah 25, kabel yaitu 150 meter, skop 1, sepatu boot 4, gerobak 1, seng 20, mesin air 1, dan golok 1. Proses produksi kopi luwak. Proses produksi kopi luwak mulai dari pemberian kopi sebagai pakan luwak, pengumpulan biji kopi dari feses luwak, pencucian atau pembersihan, dan pemilihan biji kopi sampai dengan penyimpanan harus memenuhi prinsip kesejahteraan hewan, kehalalan, keamanan pangan, dan kelestarian lingkungan. Berikut tahap-tahapnya yaitu 1. Pemberian kopi sebagai pakan luwak. Penggunaan hewan luwak dalam proses produksi kopi luwak harus memperhatikan persyaratan kesejahteraan hewan dalam penggunaan dan pemanfaatan hewan, yaitu tidak menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan atau kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian pada hewan. Yang kedua, pengumpulan biji kopi dari feses luwak. Pengumpulan atau panen biji kopi luwak harus dilakukan segera setelah kotoran atau feses dikeluarkan oleh luwak. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya fermentasi oleh bakteri.
pertumbuhan jamur, dan organisme lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan biji kopi. Yang ketiga, pencucian pembersihan biji kopi luwak. Biji kopi luwak yang telah dikumpulkan selanjutnya dicuci secara manual atau menggunakan alat vertical washer dengan air mengalir. Pencucian biji kopi luwak merupakan salah satu titik kritis dalam pengolahan kopi luwak, karena hal tersebut terkait dengan kehalalan dan keamanan pangan produk tersebut. Proses pencucian dilakukan hingga biji kopi luwak terlihat berwarna putih bersih dan kesat. Yang keempat, pengeringan dan pengupasan biji kopi luwak. Pengeringan dan pengupasan biji kopi luwak. Proses pengeringan dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, biji kopi luwak hasil pencucian dikeringkan hingga memiliki kadar air sekitar 12%. Cara kedua, biji kopi luwak dikeringkan sampai kadar air 25-30%, kemudian dikupas kulit tanduknya menjadi biji-biji kopi. Pengupasan kulit tanduk dilakukan dengan cara manual atau menggunakan alat mekanis. Biji kopi luwak dikeringkan lebih lanjut sampai kadar air mencapai sekitar 12%. Pengeringan dapat dilakukan secara alami di bawah sinar matahari dan dianginkan atau dianginkan secara mekanis dengan menggunakan oven. Yang kelima, sertasi dan pengelasan mutu biji kopi luwak. Sertasi bertujuan untuk menghilangkan kotoran berupa batu, ranting, gumpalan tanah, dan benda asing lainnya, serta pemisahan biji kopi luwak yang sudah atau yang rusak atau pecah selama proses pengupasan kulit. Sertasi dilakukan dengan cara pengayakan manual. Selanjutnya dilakukan pengelasan biji kopi luwak mengacu pada standar nasional Indonesia. Yang keenam, penyimpanan biji luwak beras. Penyimpanan biji kopi luwak beras dilakukan agar mutu biji kopi luwak terjaga. Beberapa kondisi pada penyimpanan biji luwak yang harus dipenuhi antara lain: 1. Kadar biji kopi luwak sekitar 12%. 2. Suhu ideal untuk ruang penyimpanan biji luwak adalah 10-28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 52-75%. 3. Ruang penyimpanan harus memiliki sirkulasi udara yang baik. 4. Tumpukan kemasan diatur di atas landasan kayu. Jarak antara tumpukan dengan dinding sekitar 50 cm. Hal ini untuk memudahkan pengawasan. Yang kelima, selama penyimpanan biji kopi luwak harus dimonitor kadar airnya paling lama setiap 15 hari sekali. Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan umur simpanan sampai 12 bulan. 6. Penyimpanan biji kopi luwak beras yang belum kering dalam waktu lebih dari 12 jam harus dihindari karena biji kopi akan rusak akibat jamur. Selanjutnya pada tahap ke-7, penyimpanan beras kopi luwak. Penyangraian biji kopi luwak beras. Penyangraian biji kopi luwak beras dapat dilakukan secara manual dengan penggorengan dan secara mekanis dengan alat penyangrai. Sampai mencapai tingkat kematangan yang diinginkan, penyangraian secara mekanis dilakukan pada suhu 150-200 derajat Celcius selama 10-15 menit. Biji kopi luwak beras yang telah disangrai selanjutnya didinginkan dan siap dikemas atau dikelola lebih lanjut. 8. Penyimpanan beras kopi luwak kedua. Untuk mempertahankan kualitas dan citra rasa kopi luwak, biji kopi luwak beras dikemas dengan karung goni, sedangkan biji kopi luwak sangrai dan bubuk kopi luwak dikemas dalam plastik tebal atau aluminium foil.
yang divakum untuk memperpanjang masa penyimpanan. Penyimpanan dilakukan dalam ruang khusus dengan suhu sekitar 28 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 60% serta bebas dari pengaruh bahan lainnya. Selanjutnya, lokasi pendirian pabrik. Lokasi pendirian pabrik terletak di Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km, sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Luas wilayah negara kesatuan wilayah Provinsi Bali dengan luas 5,636,66 km persegi atau 0,29% dari luas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif, Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten, 1 kota madya, 55 kecamatan, dan 701 desa atau kelurahan. Lokasi usaha kopi luwak dipilih dari beberapa alternatif lokasi yaitu Gempinis, Blimbing, Bantas, dan Pupuan Sawah. Dilakukan penilaian berdasarkan skala nilai untuk kondisi dari setiap kriteria masing-masing alternatif lokasi. Berdasarkan hasil penilaian, setiap lokasi alternatif untuk mendirikan usaha kopi didapatkan bahwa daerah yang terpilih sebagai lokasi usaha kopi luwak yaitu berada di Desa Blimbing, Tabanan, dengan nilai paling besar yaitu 2,20. Nilai tersebut merupakan nilai paling besar dibandingkan dengan 3 alternatif lokasi lainnya. Aspek pasar. Penentuan peluang pasar dan target penjualan kopi luwak. Peluang pasar didapatkan dari selisih antara proyeksi permintaan demand atau penawaran supply dengan target penjualan diambil sebesar 100% untuk tahun pertama hingga tahun ketiga dan untuk tahun selanjutnya mengikuti tahun ketiga. Peluang pasar dan target penjualan kopi luwak dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tahun 2015 dengan demand 3.266 kg, supply 3.222 kg, peluang pasar 44 kg, target penjualan 44 kg. 2016 pada tahun 2016 demandnya 3.894 kg, supply-nya 3.684 kg, peluang pasarnya 209 kg, target penjualannya yaitu 209 kg. Tahun 2017 demandnya 4.656 kg, supply 4.283 kg, peluang pasar 375 kg, target penjualan 375 kg. Pada 2018 demandnya mendapatkan nilai 5.592 kg, supply-nya ada 5.059 kg, peluang pasar 533 kg, target penjualannya 375 kg. Pada tahun 2019 demandnya 6.734 kg, supply 6.064 kg, peluang pasar 670 kg, target penjualan 375 kg. Penentuan harga jual kopi luwak. Kopi luwak dikemas dalam 4 pilihan ukuran yakni ukuran 100 gram, 250 gram, 500 gram, dan 1000 gram. Harga ditetapkan menggunakan pendekatan status quo pricing dengan harga yang lebih murah dari harga pesaing. Harga jual kopi luwak dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ukuran kemasan 100 gram dengan harga Rp120.000. Ukuran kemasan 250 gram dengan harga Rp300.000. Ukuran kemasan 500 gram dengan harga Rp600.000 dan ukuran kemasan 1000 gram harganya
Rp1.100.000. Maksudnya Rp1.100.000. Penentuan strategi pemasaran kopi luwak. Perlu dilakukan penentuan strategi pemasaran yang dianggap lebih baik atau berbeda dari pesaing. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pasar guna memastikan tercapainya target penjualan. Strategi yang digunakan yaitu berkaitan dengan produk dan harga jual. Analisis kelayakan aspek pasar usaha kopi luwak. Usaha kopi luwak di Bali dinyatakan layak aspek pasar karena tentu adanya peluang pasar kopi luwak. Peluang pasar merupakan selisih dari demand dan supply dengan selisih positif yang berarti masih terdapat peluang pasar kopi luwak di Bali. 2. Harga yang ditawarkan dapat bersaing dengan pesaing-pesaing yang lain di pasaran. Yang ketiga, adanya strategi pemasaran yang mendukung usaha kopi luwak yang diunggulkan yaitu dari strategi produk dengan teknologi yang lebih modern serta strategi harga dengan harga lebih rendah dari pesaing. Aspek finansial. Perhitungan investasi usaha kopi luwak. Uraian 1. Pembelian tanah dengan biaya 80 juta. 2. Biaya konstruksi dengan biaya Rp132.120.000. Juta rupiah maksudnya. Biaya kopi luwak dan fasilitas usaha Rp111.881 juta rupiah. Biaya fasilitas kantor yaitu Rp8.9 juta rupiah. Biaya praoperasi yaitu jumlah Rp28 juta rupiah. Biaya modal kerja yaitu Rp6.920.800 juta rupiah. Total investasi yaitu Rp368,621,800 juta rupiah. Investasi tanpa tanah sejumlah Rp288.621,800 juta rupiah. Penyusunan laporan keuangan. Proyeksi rugi laba income statement atau profit and loss. Uraiannya terdapat pada gambar berikut ini. Dengan total laba bersih pada tahun kelima yaitu Rp199.539,842.000. Analisis kelayakan aspek finansial. Usaha kopi luwak. Berdasarkan hasil analisis finansial terhadap usaha kopi luwak di Bali, maka usaha kopi luwak di Bali dinyatakan layak karena 1. Terdapat perhitungan kebutuhan investasi kopi luwak dengan jumlah total kebutuhan investasi usaha sebesar Rp360,621.000 juta rupiah dengan sumber dana investasi bersumber dari dana pribadi pemilik usaha berjumlah Rp375 juta. Yang kedua, terdapat laporan keuangan usaha kopi luwak yaitu proyeksi rugi laba usaha kopi luwak selama periode analisis dan proyeksi arus kas usaha kopi luwak selama umur analisis. Yang ketiga, usaha kopi luwak memenuhi kriteria pengukuran kinerja finansial dengan kriteria payback period atau PP, jangka waktu pengambilan modal yaitu 3 tahun sampai 3 tahun 5 bulan lebih kecil dari periode analisis yang berumur 5 tahun. Present value benefit dengan nilai Rp497.604,241 juta rupiah, lebih besar dari present value cost yang bernilai Rp288,621 juta rupiah. Internal rate of return
dan nilai 21% lebih besar dari nilai minimum attractive rate of return yang bernilai 10,3%. Berikut, terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya tentang analisis kelayakan usaha kopi luwak di Bali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.